Hai adik-adik, para pejuang PK Instan, jumpa kembali di channel kami, Maco Maths Concept. Pada video kali ini kita akan membahas TPA stand seri yang kedua. Tonton terus video ini ya biar lebih paham. Jadi jangan lupa like, share, and subscribe. Oke, langsung kita mulai. Oke, coba kita lihat di sini soal nomor 1. Ini kita baca bersama ya. Katanya 4 operasi 3 sama dengan 28. 5 operasi 6 sama dengan 55. 2 operasi A sama dengan 14. Yang ditanya soal lah berapa nilai A. Oke, jadi dari sini nanti ini untuk membahas soal seperti ini hanya dibutuhkan kecepatan kita berhitung. Jadi kalau misalnya adik pahami, ini bisa langsung kita buat 28 ini kan sama artinya dengan 4 kali 7. Atau bisa kita buat ini adalah 4 kali 4 ditambah 3. Oke, saya sekarang kita lihat lagi. Ini 5 operasi 6 sama dengan 55. Berarti ini bisa juga kita buat, ini kan sama dengan 5 kali 11 ya. Berarti ini bisa kita buat 5 kali. Ini kita buatlah 5 tambah 6. Oke, dengan cara yang sama kita hitung nilai A. Berarti nilai A nya kita buat ini berarti 2. Oke, ditambah 2 tambah A ya. Oke, ini sama dengan 14. Oke, berarti ketepuk sisa kita buat sini berarti 2 tambah A sama dengan 7. Maka dapat A sama dengan 5. Oke, maka jawabannya dodol. Inilah nomor 1. Oke, kita lanjut nomor yang kedua. Kita baca lagi dulu soalnya ya. Katanya jika 0,18, 18, 18 sampai seterusnya ini dibuat dalam bentuk pecahan X per Y. Kata soal sini X per Y bilangan bulat terkecil. Ingat, ini kata kuncinya, terkecil. Maka ditanya soal berapa nilai X tambah Y. Jadi di sini perlu adik-adik kami ingat kembali. Jadi ingat ya, kalau ada dia 0,AA, ini 1 berulang sama dengan A per 9. Itu dia. Kalau nanti ada dia 0,AB, ini jadi AB per 99. Jadi kalau di 3 dia berarti per 999. Sekarang kita balik ke soal kita. Ini kan dibuat soal lah 0,18, 18. Oke, berarti ini sama aja. Boleh langsung kita buat seperti ini ya. Berarti ini sama aja bisa kita langsung ganti dengan ini adalah 18 per 99. Ini katanya sama dengan X per Y. Ingat, kata soal tadi adalah bilangan terkecil. Maka ini harus kita sederhanakan. Coba sama-sama kita bagi 9. Oke, maka di sini tinggal 2, ini tinggal 11. Oke, berarti ini bisa kita buat X-nya sama dengan 2, Y-nya sama dengan 11. Yang diminta soal adalah berapa nih X tambah Y. Berarti X tambah Y sama dengan, berarti 2 tambah 11 sama dengan 13. Oke, maka jawabannya adalah ayam. Itu dia. Oke, kita lanjut soal nomor yang ketiga. Ini dikasih tahu dalam soal, katanya P sama dengan 331 dikali 329 kurang 330 kuadrat ditambah 2. Ini nilai P. Oke, nilai Q-nya 410 kuadrat dikurang 411 kali 409. Jadi nanti untuk menjawab soal seperti ini jangan sekali-sekali dikali. Nah, ini jebakannya. Maka nanti untuk menjawab soal seperti ini ingat lagi dulu rumusnya. Kalau dia ada soal A kurang B kali A tambah B dikurangi A kuadrat, ini hasilnya sama dengan minus B pangkat 2. Tapi kalau dibalikkan, A pangkat 2 kurang A kurang B kali A tambah B ini sama dengan B pangkat 2. Jadi di sini penekanannya kita lihat yang mana pangkat 2. Oke, yang ini berarti ini kita misalkan sebagai A. Ini triknya. Ini kita misalkan sebagai A. Oke, maka di sini dia hasilnya. Oke, ini jadi A tambah 1. Bisa ya? Yang ini jadi A kurang 1. Oke, berarti ini ingat A-nya tetap A ya, B-nya sama dengan 1. Oke, maka sesuai dengan rumusnya ini tadi, maka bisa kita buat nilai P itu sama dengan berapa? Oke, nilainya. Berarti kita buatlah, oke, jadi dari sini nanti ini hasilnya sama dengan minus B kuadrat. B-nya sama dengan 1. Berarti nanti kita buat minus 1 di pangkat 2. Tambahkan dengan 2 belakang. Oke, maka ini hasilnya kan jadi minus 1. Tambah 2, ini hasilnya 1. Itulah nilai P. Sekarang yang kedua nilai Q. Ini juga sama. Oke, ini kan 410 kuadrat. Ini 411, 409. Lihat lagi yang mana pangkat 2. Oke, 410. Ini lagi yang kita misalkan jadi A. Itu dia. Oke, maka ini jadi kita buat A
tambah 1 ya. Oke, A tambah 1, yang ini A kurang 1. Ternyata ini rumusnya, ini hasilnya sama dengan berapa? B pangkat 2. Siapa yang jadi B? 1. Oke, maka dari sini bisa langsung kita buat nilai Q-nya adalah sama dengan 1 pangkat 2 sama dengan 1. Maka dari sini kita simpulkan apa? Nilai P-nya 1, Q1 maka apa? Nilai P sama dengan Q. Itulah nomor 3. Oke, kita lanjut soal nomor 4. Jadi kita baca dulu ya. Ini diminta soal nilai dari akar pangkat 3 dari 36% tambah 2 pangkat 2 dikali 8% dikurang 9/15 dikurang 2/125. Jadi ini tugas kita pertama, nanti sederhanakan dulu. Sederhanakan dulu. Jadi ini kan ada pangkat, berarti pangkat dulu ya. Pangkat dulu, nanti baru kita kali. Berarti ini langkah pertama kita selesaikan. Maka dari sini tentu sebalik soalnya ya. Berarti ini sama aja dengan akar pangkat 3 dari, ya, akar pangkat 3 dari ini bisa kita buat, berarti ini tetap ya 36% ditambah ini kan 2 pangkat 2 4 kalikan dengan 8, berarti ini sama aja dengan 32% ya. Oke, baru kurang. Ini bisa kita kecili dulu. Sama-sama dibagi 3. Oke, sama-sama dibagi 3 maka dapat ini jadi 3, ini jadi 5 ya. Oke, maka ini kita tuliskan 3. Oke, ini kita buat per 5. Oke, baru kurangkan dengan ini 2/125. Oke, ini nanti bisa kita sederhanakan lagi balik ya. Oke, sekarang lihat. Ini kan yang diminta soal akar pangkat 3. Oke, maka dia apa? Sini kita paksa semua penyebutnya ke per 1000. Kenapa per 1000? Nanti biar bisa kita akar pangkat 3. Oke, berarti ini coba kita sederhanakan. Berarti sama dengan akar, oke, ini kita buat pangkat 3. Ini kan 36 tambah 32 kan 68%. 68% itu artinya kan 68, ini kan harus kita buat sini jadi 68 ini per 100. Oke, berarti tadi ingat kita pasang semua ke 1000. Berarti ini kita tambahin 1 nolnya ya. Oke, ini kita tambahin nolnya, bisa. Oke, kurang. Ini dikali berapa biar 1000? Dikali 200. Makanya ingat ya, kalau di bawah kali 200 biasanya harus kali 200. Seperti ini sama dengan 600. Oke, baru dibagikan dengan 1000. Oke, dikurang. Ini dikali berapa biar 1000? Oke, dikali 8 ya. Oke, kita kali 8. Ini kita kali 8 juga kita kali 8. Berarti ini jadi 16 per 1000. Oke, sekarang tinggal kita kurangkan. Udah gampang ya. 680 kurang 600 tinggal 80 ya. Dikurang 16 berarti sama aja dengan akar pangkat 3 dari. Ini jadi 64 per 1000. Oke, sekarang kita akar pangkat 3 kan. Oke, ini sama saja dengan 4 ya. Ini sama aja dengan 10. Yang diminta soal ke persen. Berarti ini sama-sama kita kalikan dengan 10 ya. 10 atas bawah maka sama dengan jadi 40 per 100 atau 40 per persen. Oke, maka jawabannya adalah entok ya. Ini nomor yang keempat. Kita lanjut soal nomor yang kelima. Oke, di sini dikasih tahu 3 persamaan ya. Persamaan yang pertama katanya P kuadrat tambah Q pangkat 3 tambah 7 sama dengan 250. Persamaan yang kedua 1/3 P sama dengan 3 per Q. Oke, persamaan yang ketiga R pangkat 3 dikurang 1 dibagi 2 kurang 7,5 sama dengan minus R pangkat 3 per 2. Yang diminta soal adalah P tambah Q tambah R. Jadi ingat, nanti untuk menjawab soal seperti ini, pilih dulu persamaan yang paling sederhana. Dari sini udah jelas ya, yang paling sederhana kan ini persamaan yang kedua. Ini kita selesaikan. Oke, maka dari sini kita peroleh apa yang kita peroleh. Coba kita kali silang. Maka sini kita peroleh nanti P kali Q sama dengan ini 3 kali 3 berarti sama dengan 9 ya. Oke, sekarang coba kita kuadratkan kedua ruas. Kenapa kita kuadratkan kedua ruas? Nanti biar berhubungan dengan persamaan 1. Oke, coba ini kita kuadratkan kedua ruas, makanya kita peroleh nanti P kuadrat tambah Q kuadrat ini sama dengan 81. Bisa ya? Oke, sekarang coba ini tinggal kita sederhanakan persamaan yang pertama. Persamaan pertama ini bisa saya ganti ini P kuadrat kali Q kuadrat kali Q. Oke, Q pangkat 3-nya kita ubah Q pangkat 2 kali Q ya. Oke, ini sama dengan langsung seberangkan kemari 7-nya. Ini kan sama dengan 200
243 ya. Oke, 250 kurang 7. Sekarang ganti nilai P kuadrat tambah Q kuadrat tadi kan sama dengan 81. Kita ganti kemarin berarti 81 kalikan dengan Q sama dengan 243. Oke, coba sama-sama kita bagi 81. Ketepuk tewas ya. Maka dari sini kita perolehlah nilai Q sama dengan 3. Oke, tadi dari sini buat P kali Q sama dengan 9. Maka dari sini kita pastikan P-nya juga sama dengan 3. Bisa ya? Oke, sekarang tinggal kita masuk ke persamaan 3. Ini kan sama-sama per 2. Biar sederhana, samakan dulu, kalikan dulu dengan KPK penyebut. Oke, coba ini sama-sama kita kalikan dengan 2. Maka apa yang kita peroleh? Coba di sini kita buat sini. Jadi R pangkat 3 dikurang 1. Oke, sama dengan kurang ya. Ini kali 2 berarti jadi 15 ya. Oke, sama dengan ini kalikan 2 jadi minus R pangkat 3. Coba ini seberang ke sana. Oke, maka sini kita peroleh jadi 2R pangkat 3 sama dengan ini kan min 1 kurang 5 16 ya. Seberangkan kemari jadi 16. Oke, sama-sama kita bagi 2. Ini sama dengan 8. Ternyata 8 ini sama dengan 2 pangkat 3 ya. Ini pangkat 3-nya tewas. Maka kita perolehlah ini R-nya sama dengan 2. Yang diminta soal ini kan P tambahkan dengan Q tambahkan dengan R. Ya udah, tinggal tambahkan 3 tambah 3 tambah 2 sama dengan 8. Itu dia. Oke, inilah nomor 5. Sekarang kita lihat nomor yang ke-6. Oke, ini teks ya, kita baca dulu. Katanya berapa kilo pupuk yang mengandung 30% nitrogen yang harus ditambahkan pada 120 kilo yang mengandung 20% nitrogen agar tercapai campuran yang mengandung 27,5%. Jadi ingat, ini kan kembali ke rata-rata gabungannya. Ingat, ini apa yang dikasih tahu pertama. Ini kan kita buat ini jadi X bar yang pertama. Itu dia ya. Oke, baru ini adalah jadi F2. Oke, ini F2 ya. Oke, katanya ini jadi adalah X bar yang kedua. Itu X bar yang kedua. Ini ingat, asal ada kata menjadi berarti inilah jadi X bar gabungan. Oke, berarti pertanyaannya adalah berapa F1-nya. Oke, ingat kembali rumus. Kemarin kan sudah kita buat rumus kalau F1 berbanyak 2 itu rumusnya adalah harga mutlak X bar gabungan kurang X bar 2 per X bar gabungan kurang X bar 1. Sekarang kita masukkan. Ini kan yang diminta soal lah F1. Berarti kita buat F1 berbanding F2. Oke, sama dengan langsung kita kurangkan X bar gabungannya. Ini kan 27,5 dikurang X bar 2. X bar 2-nya 20%. Oke, berarti ini kita buat ya. Maka sini jadi kurangkan 27,5 dikurang 20. Ini kan jadi 7,5%. Oke, berbanding X bar gabungan 27,5 dikurang X bar 1. X bar 1-nya 30. 27,5 dikurang 30 harusnya kan minus 2,5. Kita mutlakkan jadi 2,5%. Oke, ternyata kalau ini kita kecili, ini sama-sama kita bagi 2,5, kita perolehlah di sini nilainya adalah ini 3, di sini 1. Oke, sekarang kita masukkan F1 yang diminta soal. Berarti kita buat sini jadi F1 berbanding F2-nya tadi sama dengan 120. Ini sama dengan 3 banding 1. Jadi kalau kita kali silang aja maka dapat F1-nya sama dengan 360 kg. Oke, maka jawabannya lah cantik. Inilah pembahasan nomor 6. Oke, kita lanjut soal nomor 7. Jadi kita baca bersama. Di sini dikasih tahu persamaan yang pertama A tambah B sama dengan 12. Yang kedua A tambah C sama dengan 11. Yang ketiga B tambah C sama dengan 25. Oke, yang diminta soal adalah rata-rata dari A tambah B tambah C. Ini jelas ya. Oke, sekarang coba kita mulai. Ini kita bergerak dari apa yang ditanya soal. Ini kan dikasih tahu di sini yang diminta soal rata-rata. Oke, masih ingat ya? X bar itu rumusnya adalah berarti A tambah B tambah C per 3. Itulah kira-kira yang diminta oleh soal. Oke, sekarang kita mulai dari sini. Kan biasanya yang kita lakukan adalah mengeliminasi. Oke, jadi ini cara yang paling sederhana apa? Ini kita jumlahkan aja. Coba kita jumlahkan ketiga persamaannya. Oke, maka apa yang kita peroleh? Kita jumlahkan ketiganya. Maka sini kita peroleh hanya 2 kali ya. Maka sini dibuatlah 2A. Oke, ditambah sini nanti kita buat 2B ditambah
2C. Ini sama dengan, katanya adalah, ini kalau kita jumlahkan berarti 23 ya. Ini jadi 48. Oke, sekarang coba sama-sama kita bagi 2 dulu. Oke, bagi 2 berarti ini kita peroleh jadi A tambah B tambah C sama dengan, ini adalah 24. Yang diminta soal kan X bar rata-rata. Ini tadi adalah A tambah B tambah C per 3. Berarti ini cukup kita bagi 3. Oke, ini kita bagi 3 kembali. Maka kita peroleh nanti X bar sama dengan, ini kita buat adalah A tambah B tambah C per 3. Ini sama dengan 8. Oke, maka jawabannya adalah cantik. Itu dah soal nomor 7. Oke, kita lanjut soal nomor 8. Ini yang dikasih tahu dalam soal X kuadrat kurang 6X tambah 1 sama dengan 0. Yang diminta soal lah berapa X kuadrat tambah 1/X kuadrat. Jadi seringkali kita terkecoh menjadi soal seperti ini. Kita anggap adalah persamaan kuadrat, padahal sebenarnya adalah hanya manipulasi aljabar biasa. Maka nanti langkah pertama untuk soal seperti ini, pindahkan 6X-nya ke ruas kanan. Maka tinggal sini kita buat bahwa X pangkat 2 ditambah 1 sama dengan 6X. Oke, maka langkah pertama di sini, ini kedua ruas, ini sama-sama kita bagi X dulu. Oke, bagi X dulu kedua ruas. Maka yang kita peroleh sini adalah tinggal X ditambah 1/X, ini sama dengan 6. Yang diminta soal kan X pangkat 2, maka tinggal kita kuadratkan kedua ruas. Ini kita pangkatkan 2, ini kita pangkatkan 2. Oke, coba kita pangkatkan 2. Maka apa yang kita peroleh? Sini kan jadi X pangkat 2 ya, ditambah ini kali ini 2X ya, dikali 1/X, X-nya tewas, maka tambah 2 ditambah dengan sini jadi 1/X pangkat 2 sama dengan sini 6 pangkat 2, ini kan 36, tinggal pindah kemari, berarti jadi X pangkat 2 tambah 1/X pangkat 2 sama dengan 34. Oke, maka jawabannya adalah cantik. Inilah soal nomor 8. Oke, kita lanjut soal nomor 9. Oke, di sini dikasih tahu dalam soal katanya X pangkat 3 kali Y pangkat 2 kali Z besar 0. Berarti ini apapun ceritanya nggak mungkin ada 0 di sini ya, karena ini lebih besar dari 0. Yang pasti yang perlu kita ingatkan adalah kalau nanti ada X pangkat 2 ini pasti positif. Ini yang harus kita ingat, karena setiap bilangan jika dipangkat genap hasilnya pasti positif ya, kalau bilangannya bukan 0. Oke, sekarang yang diminta soal, maka berikut ini yang pasti benar. Ingat, ini kata kuncinya adalah pasti. Berarti nggak boleh kata maybe, harus pasti ya. Oke, sekarang coba kita mulai. Ini kan ada 3 bilangan. Kalau kita kalikan hasilnya positif. Dan ingat, yang tengah itu sudah pasti positif. Ingat ya, yang tengah pasti positif. Berarti ini kita buat positif, ini positif. Berarti kemungkinan pertama, biar ini positif berarti di sini juga harus positif. Ini juga harus positif. Ini yang pertama kemungkinannya. Yang kedua, ini kita ganti negatif, di sini negatif. Itu dia. Oke, maka dari sini udah jelas bisa kita pastikan. Maka ini kita buat kemungkinan yang pertama. Oke, kemungkinan pertama berarti X-nya juga positif. Oke, baru yang terakhirnya juga apa? Z-nya ini juga positif. Kalau X, kalau Y-nya ini masih bisa positif, masih bisa negatif ya. Oke, kemungkinan yang kedua ini X-nya bisa negatif. Oke, karena pangkat ganjil ya. Ini Z-nya juga harus ini bertanda negatif. Maka tinggal kita uji. Yang pertama, katanya X tambah Z lebih kecil dari 0. Ini masih, kalau kita jumlahkan di sini kan positif, jumlahkan sini negatif, berarti masih bisa positif, masih bisa negatif. Berarti yang ini salah, karena diminta soal lah yang pasti benar. Oke, yang kedua, X kali Z besar 0. Kita uji. Kalau sini positif kali positif, ya besar 0 juga. Negatif kali negatif juga besar 0. Berarti ini benar ya. Oke, ini benar ya. Oke. Yang ketiga, X kali Z. Ini kan pasti positif. Nah, sesuai dengan nomor 2 tadi, Y-nya kan masih bisa positif. Oke, ini kita tambahi. Y di sini kan, ini masih hermafrodit ya. Masih bisa positif, masih bisa negatif. Oke, jadi artinya apa? Si nanti X kali Z-nya positif, kalau dibagi positif ya hasilnya positif, kalau dibagi negatif ya negatif. Ini juga belum pasti, maka ini juga masih salah. Oke, maka yang pasti benar berarti hanya nomor 2. Jawabannya adalah bola, itu dia. Oke, kita lanjut soal nomor 10. Nanti ini mungkin soal terakhir pada video kita kali ini. Di sini dikasih tahu katanya sebuah ponsel didiskon 2 kali berturut-turut. Oke, diskon yang pertama adalah 20%. Diskon yang kedua X, ini belum tahu kita. Oke, jika katanya diskon totalnya menjadi 36%. Yang jadi pertanyaan, berapa diskon kedua? Oke, jadi
di sini perlu kita ingat kalau nanti dua kali diskon berarti kita totalkan. Maka ini kita buat ini nanti diskon pertama ya. Ini jelas ya, diskon pertama kan dikasih tahu 20%. Oke, berarti diskon keduanya ingat karena total diskon hanya 36 berarti ini pasti 16%. Oke, sekarang bagaimana cara menghitung diskon yang kedua? Ini sering jebakannya kalian hitung dari 100%-nya padahal harus dikurang. Oke, maka ini kita buat, maka nanti ini diskon kedua ya, X per 100 kali ini kita buat 80%. Kenapa 80%? Ini penekanannya 100 dikurang 20. Jadi sini kuncinya 100 dikurang 20. Jadi ini 80%. Ini sama dengan katanya kita buat adalah 16%. Itu dia, atau 16 per 100. Coba kita kecilkan. Ketepak, ketepuk, tewas ya. Ini ketepak, ketepuk sama-sama bagi 16 berarti ini sisa 5 ya. Ini sisa 1. Ketepak, ketepuk ini juga tewas. Oke, maka tinggal kategori silang, maka X-nya sama dengan 20. Oke, maka jawabannya adalah entok. Itu dia. Oke, demikianlah pembahasan kita pada video kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi adik-adik kami. Nanti, namun kalau ada yang masih bingung dengan pembahasan ini, silahkan bertanya di kolom komentar di bawah. Nantikan video kami selanjutnya. Bye-bye.